Aku bukan menantu sampah. Bab 697. Aku tidak pernah membujuk wanita. Apa, Dini sudah pulang? Rocky tertegun sejenak. Sejak Dini menghilang, ia sudah menghubungi beberapa intelijensi untuk mencari tahu tentang keberadaan Dini dengan cara apapun agar bisa memberi penjelasan kepada istrinya. Namun entah kenapa tak peduli dengan metode apapun yang ditempuh pasukan intel ini, mereka belum menemukan berita tentang Dini. Ia seakan menghilang di telan bumi. Tapi justru pada saat ini, mendadak Dini muncul tanpa cedera bahkan ingin bertemu dengannya. Hal ini sedikit aneh. Tetapi pria botak bertanggung jawab penuh atas keamanan perusahaan farmasi tidak mungkin membohonginya. Rocky mengangguk, aku akan segera menyusul, jaga dia dengan baik. Selesai bicara, dia langsung menyetir mobil menuju perusahaan farmasi. Sepanjang perjalanan, hati Rocky diliputi kecurigaan. Kasus menghilangnya Dini sangat aneh, dan tampaknya ia telah bermasalah dengan sebuah organisasi besar. Dia muncul tanpa diduga, sulit sekali untuk tidak memancing kecurigaan orang. Setelah 20 menit, Rocky tiba di perusahaan farmasi, turun dari mobil langsung menuju kantor. Pintu kantor sedikit terhadang, pria botak membawa pengawal untuk berjaga di sana. Melihat Rocky datang ia langsung menyambut. Direktur Rocky, sekretaris Dini ada di dalam. Kamu yakin itu Dini? Pria botak berkata penuh keyakinan, tepat dan tidak salah, wanita secantik sekretaris Dini ini, selamanya aku tetap bisa menandainya meski aku buta. Rocky mengangguk. Benar juga, Dini terlihat seksi dan menarik. Setiap gerakannya anggun penuh perasaan, menoleh dan melemparkan senyum saja, bisa melelehkan hati para pria karena terbuai oleh pesonanya. Istilah modernnya, Sudani, pria yang melihatnya pada pandangan pertama, seumur hidup sulit melupakan. Rocky mendongak dan melihat ke pintu kantor yang setengah terbuka. Benar ada seorang wanita anggun yang duduk di dekat meja kerjanya. Wanita ini mengenakan gaun warna hitam, duduk dengan menyilangkan kedua kakinya. Walaupun hanya menatapnya dari belakang, punggungnya yang melengkung membuat orang-orang yang melihat berimajinasi lain, sungguh menggoda. Pinggangnya yang ramping kontras sekali dengan lingkar dadanya yang padat berisi, bentuk tubuh es seperti jam pasir ini hanya dimiliki Dini. Rok hitam membungkus rapat pinggang dan pinggulnya yang bulat, kedua kakinya ramping mengenakan stoking transparan menampilkan kulitnya yang sehalus batu giok, sangat menawan dan menggoda ditambah sepasang sepatu hitam stiletto setinggi 11 inci, menyilaukan pandangan orang-orang. Pakaian seprofesional ini, dan aroma parfum bunga mawar yang terpancar dari tubuhnya, memang ciri khas Dini yang penuh karisma. Dalam penampilannya yang berwibawa terhantar energi perasaan yang dalam. Selama ini Rocky tidak berhasil mendapat informasi tentang Dini, kali ini ia bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada dirinya. Tapi melihat dirinya yang sekarang duduk dengan tenang di sini, Rocky menghela nafas lega, membuka pintu dan masuk ke dalam kantor. Sekretaris Dini, kemana kamu selama ini? Belum selesai ia bicara, wanita yang duduk di kursi bulat tinggi itu memutarkan badannya, dan melihat dengan tatapan tak berkedip pada Rocky. Dengan gesit ia mengubah posisi duduk dan kembali menyilangkan kedua kaki rampingnya. Gerakan ini membuat Rocky salah tingkah dan sibuk mengalihkan pandangan. Meskipun Dini bergerak dengan cepat, tapi sama-sama Rocky masih melihat sesuatu yang tak patut dilihat olehnya. Rocky tak sanggup berbuat apa-apa, refleks menelan air liur dan segera mengalihkan pandangan.
Direktur Rocky, bagus tidak? Dini memeluk lengannya sendiri dan bertanya dengan dingin. Gerakannya ini semakin menggoda orang yang melihat. Tetapi saat Rocky melihatnya pertama kali, wajah Dini tampak santai mendadak kaku tanpa pikir panjang ia bertanya. Kamu siapa? Dini mengenyitkan alis dan berbicara dengan ironis, ketika Direktur Rocky melihat gerakanku, kelihatannya sangat terampil dan tenang. Saat kakak aku bekerja sebagai sekretarismu, sering memanjakan mata muka. Petik 2. Rocky tercekat sesaat, dengan waspada ia bertanya, kamu adik Dini? Wanita di hadapannya berperawakan sama persis dengan Dini, daya tarik dan pesonanya tidak ada yang berbeda. Tapi aura harismanya dingin, bahkan terkesan mencekam. Jika saat ini sedang musim panas, tubuhnya memancarkan energi yang dingin. Dini berdiri, masih melipat kedua lengan di depan. Ia berjalan 2 langkah ke depan, mengangkat kepala dan berkata, tidak kepikiran bukan, bahwa aku akan datang mencarimu. Saat ini, Rocky tersadarkan dan tersenyum tipis, berdiri di belakang meja kantor, meletakkan kedua tangannya di atas meja. Tidak, aku selalu menunggu. Kamu bersamaku dari Kabupaten Jiangsu sampai sekarang, membawa orang ke villa untuk mengganggu aku, menghabiskan waktu yang banyak berlatih, masih belum sanggup berhadapan dengan aku. Kalau kamu masih tak mau memperlihatkan dirimu yang sebenarnya, aku khawatir akan kehilangan kesabaran. Rona wajah Dini samar-samar nampak berubah. Setelah menatap lama Pat Rocky, ia mulai berbicara. Kamu sudah berhasil mendeteksi aku. Tidak. Rocky menggelengkan kepala. Kamu lebih lihai dari kakakmu dalam hal menyembunyikan diri. Anggotaku belum berhasil mengetahui tentang dirimu, tapi energi dari dirimu tak bisa menyembunyikan kamu yang sebenarnya. Benar. Rocky bisa merasakannya. Di tebing air terjun Kabupaten Jiangsu, setelah ia membunuh ular piton merah dengan roh pedang, sosok wanita yang menghilang di sana adalah Dini. Dan setelah mendapat serangan saat di villa, dia dan Paman Ali bergegas menuju atap gedung seberang, juga tercium aroma dari Dini. Dini mengangkat alisnya, maksudmu aroma parfum aku? Ini mengingatkan aku untuk mengganti merek lain. Rocky menatapnya, berbicara kata per kata, ada aura dingin dalam dirimu, ragamu adalah raga gelap dan kamu berbaur dengan serangga berbisa dan cacing dalam waktu yang lama. Aura gelap yang keluar dari ragamu, seberapa banyak parfum yang kamu gunakan, tak bisa menghilangkan bau tersebut. Setelah mendengar, seketika wajah Dini membeku, sinar matanya redup dan kosong. Rocky tertawa dan berbicara lagi, mungkin kamu juga jelas, ramalan usiamu tidak melebihi 30 tahun, sisa beberapa tahun lagi. Katakan, kenapa tergesa-gesa mencariku, apakah karena tahu hidupmu tak lama lagi, sehingga ingin cepat menyelesaikan misi? Dini tampak muram beberapa saat, tiba-tiba tertawa dingin dan bergumam, Rocky, tidak heran kakak aku rela mengorbankan diri demi kamu. Ternyata kamu bukan hanya mahir membujuk wanita, tapi kamu juga ahli dan fasih dalam berbicara. Membujuk wanita. Rocky mengangkat bahunya ringan dan berdiri, aku tak pernah membujuk wanita kecuali pada istriku Dewi. Kamu datang kemari hanya untuk omong kosong. Maaf, waktuku berharga, aku mau pulang memasak untuk istriku. Kamu memasak makan malam untuk istrimu. Dini terdiam, merasa kaget, tak berani percaya apa yang didengar dan berkata, Rocky, melihat tingkat pembinaanmu, sudah di atas manusia biasa tapi kamu malah pulang ke rumah untuk memasak.
Rocky berkata dengan cuek, benar, selain memasak untuk istriku, aku juga membersihkan kamar, mencuci, mengerjakan pekerjaan rumah. Apa yang aneh? Kamu. Dini terperangah diam 1000 bahasa, sesaat kemudian ia mendeham dan berkata dengan tenang, baiklah kamu benar. Perkenalkan namaku Disa, adik Dini, hari ini aku datang karena kakakku. Saat kamu tidak di kota Wasa, Charlie mengutus orang untuk membunuh istrimu, memerintahkan kakakku membantu untuk menangkap istrimu dan mengancam kamu. Tetapi tidak tahu kakakku salah makan obat apa, bukan saja menyelamatkan istrimu, tapi juga membinasakan para pembunuh bayaran itu. Sekarang kakak aku ditangkap organisasi pembunuh. Charlie berpesan asalkan aku bisa membunuh kamu, kakakku akan selamat. Selesai Disa berbicara, ia mendongakkan kepala, sepasang mata indahnya memancarkan aura pembunuhan menatap Rocky tak berkedip. Aku bukan menantu sampah, bab 698. Aku tak suka diancam. Dia menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, ada terdengar suara mendesis. Puluhan ular muncul dari bawah meja, lemari buku, laci, melata keluar dan mengelilingi Rocky. Rocky mendengus dan berkata dengan dingin, dengan kemampuanmu, bisa mengancamku. Bukan mengancam, aku harap kamu bisa membantu aku. Disa berkata. Begitu ia melambaikan tangan, semua ular merayap keluar dari jendela, dalam sekejap semua kembali hening. Rocky, ular dan serangga ini adalah pelindung aku, seharusnya kamu tahu kondisi aku tidak lebih baik dari kakakku Dini. Aku juga anggota Charlie, seorang pembunuh bayaran. Rocky merespon dengan tenang, lalu, aku dan kakakku ada di organisasi Hidden Ghost, hanya untuk mempelajari segala teknik demi membalaskan dendam ayahku. Sambil berkata, Disa mengeluarkan sebuah plakat perintah. Ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku, aku akan membalas dendam untuk mereka. Belum selesai ia bicara, dengan ujung matanya Rocky melihat sekilas plakat itu, ia mengernyitkan kening. Plakat itu sangat sederhana, tidak tahu terbuat dari logam apa, di atasnya ada ukiran kepala binatang. Ada tulisan kecil di bagian bawahnya. Aosora Realem, Komunitas Sidari Utara. Refleks Rocky berdiri dan bertanya dengan suara ngebas, kalian dari Aosora Realem. Tempat apa itu? Apa? Disa juga kaget dengan respon Rocky, melihat sekilas plakat dan menggelengkan kepala. Aku juga tak tahu, orang tuaku sudah meninggal sejak aku kecil, hanya meninggalkan plakat ini. Aku mencari tahu selama bertahun-tahun, tapi tidak menemukan apapun. Rocky penasaran, gejolak di hatinya bergemuruh bagaikan ombak. Dia mendapatkan peninggalan roh pedang di goa, gurunya berpesan untuk menemukan sisa keturunan keluarga perguruan Nine Grand, dan pergi ke Aosora Realem Jing untuk membalaskan dendam gurunya, tapi sampai sekarang bahkan ia tak tahu di mana tempat itu. Melihat ekspresinya, Disa berkata, kalau menemukan kakakku, mungkin ia tahu tempat tersebut, dia tahu banyak daripada aku. Rocky mengangkat kepala, di mana kakakmu sekarang? Disa tampak ragu dan berkata, aku masih meragukan kamu apakah punya kemampuan menyelamatkan dia. Kakakku dibawa ke tempat rahasia dan berbahaya, aku tak bisa bermain-main dengan nyawanya. Sampai aku yakin kamu punya kemampuan untuk selamatkan dia, aku baru memberitahu kamu. Rocky mendengus dingin, ia menjentikkan jarinya. Ada pot di atas meja dan berkata ringan, menurutmu? Mulanya tanaman dalam pot itu adalah pinus kerdil yang tumbuh di pot ini. Biasanya Dini rajin menyiramkan air dan merawatnya, tapi sejak kepergiannya, pinus itu layu.
Namun setelah Rocky mengulurkan tangannya, pinus kecil itu berputar dengan cepat, cabang daunnya menjadi hijau, tumbuh tunas baru, bahkan lumut gersang di sekitarnya kembali menghijau, menjadi segar dan berat. Fenomena itu semakin mengejutkan Disa. Di atas pot itu muncul awan-awan kecil, sekejap kemudian guntur bersahutan dan hujan turun deras. Sekali lagi Rocky menjulurkan tangannya, awan itu menghilang dan menjadi cerah. Perubahan cuaca seperti ini membuat Disa terperangah tak percaya, menahan nafas sesaat dan berkata, "Aku tahu pembinaanmu bagus, tapi kakakku dikurung dalam tempat yang memiliki lingkaran sihir. Setinggi apapun ilmu kamu, mungkin akan sia-sia." Kota Gopo akan menggelar kompetisi pertukaran seni bela diri. Saat itu para profesional internasional akan datang. Kalau kamu bisa mengalahkan mereka, berarti kamu bisa menyelamatkan kakak aku. Setelah itu baru aku berikan alamatnya untukmu. Rocky berkata ringan, "Kenapa aku harus mendengarkan kamu? Bagi aku, Dini hanya seorang karyawan yang lebih istimewa. Ia menyelamatkan istriku, jadi kita impas sekarang." Disa tertegun, tidak sangka Rocky tega berkata seperti itu, bukan saja tidak membantu malah terkesan marah. "Rocky, aku pikir kamu bukan seorang yang berdarah dingin." Tak diduga Rocky menimpali perkataannya dengan ringan, "Sudah kusampaikan dari awal, selain istri dan keluargaku, hidup mati orang lain tidak ada hubungan dengan aku, jadi aku tak punya kewajiban untuk membantumu." Disa mengepalkan tinjunya, matanya memancarkan kegusaran yang pelik. Dia bahkan merasa menyesal telah membocorkan identitas dirinya untuk mencari Rocky. "Kalau kamu tidak bersedia, aku akan pergi sendiri. Anggap hari ini aku tidak bertemu denganmu." Setelah bicara, dia menggertakkan gigi dan berbalik lalu pergi. Disa sangat marah, ia pikir Rocky sama seperti yang dikatakan kakaknya, jelas dalam membedakan budi dan dendam. Tak disangka ia harus menelan kekecewaan karena Rocky. Tepat saat Disa tiba di depan pintu, suara Rocky terdengar dari belakang. "Aku akan ikut kompetisi pertukaran seni bela diri internasional. Apa kamu menyetujuinya?" Disa terhenyak dan berpaling, matanya berbinar-binar memancarkan kegembiraan. Rocky berkata dengan tenang, "Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi itu, berikan alamat padaku, aku pergi selamatkan kakakmu, bukan untukmu tapi demi istriku." "Kamu jangan salah paham." Istrinya pernah memohon padanya, tak peduli bagaimana caranya ia harus menyelamatkan Dini, jika tidak istrinya akan merasa bersalah seumur hidup. Lagi pula, dengan pribadi Jenny yang maniak uang, kalau ia tidak ikut dalam kompetisi bela diri, pasti Jenny akan sibuk nyerocos di depan istrinya setiap hari. Dengan ekspresi dingin, Disa menjawab, "Terima kasih, Rocky. Asalkan bisa selamatkan kakak, aku akan menanyakan lokasi Aurora Realem dan memberitahu kamu. Apa yang ingin aku ketahui, aku pasti bisa memeriksanya hingga tuntas." Rocky berdiri dan berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak suka diancam, minta pasukanmu pergi sejauh mungkin dari keluargaku dan kota Gopo. Kalau tidak, siapa saja yang jatuh sehelai rambut, aku tidak akan melepaskanmu." Suaranya sangat tenang, tapi membuat Disa menggigil seakan ada angin dingin yang merasuk ke dalam tulang punggung. Disa menggertakkan gigi dan berkata, "Tenanglah, aku masih punya kuasa untuk memberi perintah. Mereka tidak akan berani mengganggu kamu dan keluargamu lagi." Selesai berkata, Disa membuka gerbang dan pergi dengan langkah cepat. Salam hormat dari pria botak dan anggota lain menggema dari luar.
Sekretaris Dini, kamu kemana selama ini? Disa tidak menjawab. Rocky terduduk di depan meja kantor, alisnya menyatu dan berkerut. Tak disangka keluarga Ding adalah bagian dari Aurora Realm, di mana sebenarnya tempat misterius ini. Saat ia berpikir, teleponnya berdering kencang. Rocky melihat deringan telepon itu dari Jenny, wajahnya langsung tak semangat, sama sekali tak ada niat untuk mengangkatnya. Telepon itu terus berdering tak henti. Jenny meneleponnya puluhan kali, Rocky tak tahan mendengarnya, mengangkat telepon dan langsung berkata dengan tak senang, "Bu, ada apa?" Terdengar suara tawa menyeringai dari Jenny, membuat Rocky merinding. Jenny tertawa menyeringai dan berkata, "Rocky, ibu sudah mencari kabar tentang kompetisi seni bela diri, kamu ikutlah, ibu akan menghubungi seorang kenalan, ia sudah mendaftarkan kamu." Kenalanku bilang, "Pura-pura bertinju saja kamu bisa mendapat uang 200 juta, bayarannya lebih tinggi daripada kamu kerja di kantor." Otot wajah Rocky serasa bergerak dan menegang, ia menahan keinginannya untuk membanting telepon tersebut. Sudah dia duga. Tak mungkin Jenny akan melepaskan uang ini. Ia takut Rocky tak setuju. Jenny melanjutkan, "Demi mendaftarkan dirimu, aku memberi hadiah hingga jutaan, jangan khawatir, kamu pasti bisa mendapatkan uang itu. Sepulang ini aku akan meminta ayahmu memasak sup ayam supaya kamu lebih kuat." Selesai bicara, Rocky berpikir sejenak, memanggil pria botak. "Tolong periksa, bagaimana sikon kompetisi pertukaran seni bela diri internasional itu." Pria botak terkejut, "Direktur Rocky, kamu mau partisipasi? Sudah lama aku tidak menggerakkan otot dan tulang, bagus juga gerak-gerak sedikit." Pria botak merenung sesaat dan berkata, "Kabarnya juara terakhir adalah tim senior dari Goryeo, Desmond sang juara berasal dari Akademi Seni Bela Diri di Goryeo, sepasang tangannya bisa merubuhkan gunung menghancurkan batu, tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Aku akan mengirim datanya untukmu."